Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bidukhuli Ramadan lilainis sa'adah warahmah wal maghfirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat, rahmat dan barokahnya. Kita pada tahun ini bisa berjumpa bersama-sama dengan bulan suci Ramadan, melaksanakan ibadah puasa dengan penuh hikmah dan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ramadan kita pada tahun ini mendapatkan kesuksesan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sepanjang dan setiap bulan suci Ramadan, umat Islam di seluruh dunia dihadapkan banyak perbedaan. Mulai dari ketika menentukan hilal tanggal awal bulan suci Ramadan setiap tahun, terdapat perbedaan pandangan. Ada yang memakai sistem hilal, ru'yah, ada pula yang memakai dengan perhitungan astronomi penanggalan yang sudah diakui secara ilmiah. Tentu hasil dari ijtihad itu bisa ada kalanya sama, tetapi juga bisa berujung pada perbedaan penetapan tanggal awal bulan suci Ramadan. Siapa yang benar dan siapa yang salah tentu punya kacamata sendiri kebenaran yang mereka terapkan. Tetapi pada sisi yang paling penting adalah esensi kita untuk melaksanakan ibadah puasa itu harus yang kita unggulkan di dalam setiap insan, manusia, umat Islam yang ada di muka bumi ini. Pada sisi yang lain kita melihat perbedaan ketika menentukan berapa rakaat kita akan melaksanakan ibadah sholat sunnah tarawih. Ada yang berpendapat 20 rakaat dengan hadis yang mereka miliki dan mereka jelaskan. Ada yang berpendapat 8 rakaat dengan hadis yang mereka pedomani dan penjelasan para ulama. Bahkan ada pula yang punya pandangan bahwa salat sunnah tarawih itu 36 rakaat dengan berbagai riwayat yang mereka pedomani. Tentu mereka punya pandangan dan punya landasan sendiri-sendiri yang menurut mereka itu adalah landasan yang sahih dan sah untuk dijadikan sebagai landasan di dalam ibadah. Perbedaan dalam persoalan furu'iyah, persoalan-persoalan ibadah yang bersifat furu'iyah itu sudah sering terjadi dan sejak dulu para ulama berbeda pandangan di dalam menafsirkan yang furu'iyah, dan ini sah-sah saja. Dulu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik, 4 imam mazhab ini yang dipedomani oleh banyak umat Islam juga banyak mengalami perbedaan pandangan di dalam persoalan-persoalan furu'iyah. Maka yang penting bagi kita ini adalah semangat ibadah yang harus kita tanamkan di bulan suci Ramadan itu. Yang tidak penting dan ironi adalah orang-orang yang tidak punya semangat ibadah, maka perbedaan itu jangan diruncingkan. Di dalam perbedaan itu jangan diruncingkan menjadi satu pertikaian di antara kita. Karena sesungguhnya mereka semua punya landasan di dalam berijtihad, landasan di dalam melaksanakan dan mengamalkan ibadahnya masing-masing. Persoalan nanti yang benar dan yang salah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kelak di dalam kehidupan di akhirat kelak. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali pada surat di dalam surat Al-Baqarah tentang puasa, bahwa intisari di dalam puasa kita ini adalah agar kita semakin bertambah, meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang indikator meningkatnya ketakwaan itu adalah dengan meningkatnya kebaikan kita dan ibadah kita. Maka kalau kita mampu menampilkan diri, menempa diri di bulan suci Ramadan itu lebih meningkat ibadah dan kebaikan kita dibanding dengan bulan suci bulan-bulan yang lain, maka itu berarti menunjukkan kalau kita ada peningkatan ketakwaan. Kalau kita meningkat ketakwaannya dan ibadahnya, insya Allah
ibadah puasa kita sukses di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kita harapkan kesuksesan ibadah kita akan berimbas pada kebaikan kita di bulan-bulan yang lain meskipun tidak dibarengi dengan puasa Ramadan. Mudah-mudahan di bulan suci ini kita bisa menghayati al-ikhtilafu rahmatun, bahwa perbedaan itu adalah rahmat bagi umat Muhammad, sehingga kita tetap semangat ibadah dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.